Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan kami dari kelompok satu Biokimia akan menjelaskan mengenai mempresentasikan mengenai proyek biokimia kami mengenai gula yang tersembunyi pada minuman dan makanan kemasan apakah berbahaya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naili Nihaya dengan NIM belakang 225 sebagai moderator dan teman-teman Saya Zita Sukmanugrah dengan NIM belakang 219. Saya Dini Hidayati dengan NIM belakang 224. Saya Pauline Emanuela dengan NIM belakang 241. Saya Rizky Nadine Fadila dengan NIM belakang 242. Saya Gayatri Minervalia dengan NIM belakang 244. Wanati Faza dengan NIM belakang 247. Saya Anissa Amalia dengan NIM belakang 249. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Pauline. Kepada Pauline saya persilakan. Makanan dan minuman manis merupakan makanan atau minuman yang mengandung gula. Gula banyak terdapat dalam bentuk olahan sehingga bentuk aslinya sudah tidak terlihat lagi. Khususnya pada makanan manis olahan berbahan dasar tepung. Gula juga biasanya ditambahkan dalam proses pengolahan makanan sebagai pemanis, bahan pengawet, agen bulking, dan perisa. Berdasarkan data pada tahun 2018 oleh Riset Kesehatan Dasar yaitu Riskesdas, menunjukkan kebiasaan konsumsi makanan dan minuman manis di Indonesia pada penduduk umur lebih dari sama dengan 3 tahun, yaitu konsumsi lebih dari 1 kali per hari sebanyak 40,1% untuk makanan dan 61,27% untuk minuman. Lalu untuk konsumsi 1-6 kali per minggu sebanyak 47,8% untuk makanan dan 30,22% untuk minuman. Lalu untuk konsumsi kurang dari sama dengan 3 kali per bulan sebanyak 12,0% untuk makanan dan 8,51% untuk minuman. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kebiasaan konsumsi minuman manis memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan manis pada penduduk umur lebih dari 3 tahun. Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi gula per 10% dari total energi, yaitu 200 kilokalori, sebanyak 4 sendok makan gula atau setara dengan 50 gram per hari. Selanjutnya jenis-jenis gula. Jenis-jenis gula dibagi menjadi dua. Ada gula yang alami dan pemanis buatan. Contoh jenis pemanis alami, ada glukosa. Glukosa adalah sumber utama energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Kedua, ada fruktosa. Pemanis ini dikenal sebagai pemanis pada buah karena kandungannya cukup tinggi pada buah dan madu. Yang ketiga, ada galaktosa. Galaktosa sering ditemukan pada susu maupun beberapa produk lainnya seperti yogurt, keju, dan sebagainya. Yang keempat, ada laktosa. Laktosa diketahui sebagai pemanis yang terdapat di dalam susu dan terdiri dari galaktosa dan glukosa. Yang kelima, ada maltosa. Maltosa merupakan disakarida dari karbohidrat sederhana yang dibentuk dari 2 molekul glukosa. Yang keenam ada sukrosa atau gula pasir. Gula pasir yang sering kita pakai untuk bumbu dapur atau tambahan dalam teh maupun kopi adalah pemanis jenis sukrosa. Selanjutnya adalah pemanis buatan. Pemanis buatan yang pertama ada sakarin. Sakarin memiliki rasa manis 300 hingga 400 kali lebih manis daripada gula biasa dan akan menimbulkan rasa pahit setelah dikonsumsi. Lalu yang kedua ada aspartam. Pemanis jenis ini memiliki tingkat kemanisan 200 kali lebih tinggi dibandingkan dengan gula dan memiliki sebanyak 4 kalori per gramnya. Lalu ada acesulfam K, yaitu memiliki rasa 200 kali lebih manis dibandingkan dengan gula, tapi tidak menimbulkan rasa pahit setelah dikonsumsi. Yang keempat ada sukralosa. Sukralosa ini memiliki rasa manis 600 lebih tinggi dibandingkan dengan gula. Pemanis ini juga tidak melalui proses pencernaan di dalam tubuh. Yang terakhir ada neotame. Tingkat kemanisan yang dimiliki oleh neotame yaitu 8.000 kali lebih manis dibandingkan dengan gula biasa dan 40 kali lebih manis dibandingkan dengan aspartam.
Selanjutnya ada beberapa penyakit yang dapat diderita. Yang pertama ada diabetes. Menurut Kemenkes RI pada tahun 2020 menjelaskan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit kronis atau menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di atas normal. Penyakit ini dapat menjadi penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan amputasi tubuh bagian bawah. Selanjutnya penyakit ginjal atau biasa disebut dengan PKG, perubahan kemampuan cairan dari dalam darah. Penyakit ginjal kronik merupakan penyakit yang bersifat progresif. Bila tidak ditangani secara cepat, akan berujung pada penyakit ginjal tahap akhir atau gagal ginjal dan berakhir kematian. Selanjutnya, stroke. Stroke merupakan gangguan fungsi syaraf akut yang disebabkan oleh peredaran darah dalam otak, di mana secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat. Stroke juga dikenal dengan sindrom klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak secara akut dan dapat menimbulkan kematian. Salah satu zat gizi yang tercantum pada informasi nilai gizi pada produk susu steril adalah gula total. Berikut merupakan tabel distribusi rata-rata kandungan gula dalam satuan gram per 100 ml pada produk susu steril. Kandungan gula total pada produk susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa terdistribusi normal. Sedangkan untuk kandungan gula pada susu cair plain tidak terdistribusi normal, sehingga untuk uji beda rata-rata digunakan uji Crystal-Wallis. Dari hasil uji Crystal-Wallis, diketahui bahwa ada perbedaan signifikan kandungan gula pada susu cair plain dengan susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa, yaitu p-value 0,0005. Dari total 156 produk susu steril yang diteliti, beberapa produk mencantumkan kandungan sukrosa dan laktosa pada informasi nilai gizi. Kandungan sukrosa pada produk susu cair plain tidak dimasukkan ke analisis statistik Bioverse karena semua kandungan sukrosa pada susu cair plain adalah 0 gram per 100 ml. Data kandungan sukrosa dan laktosa pada produk susu steril tidak terdistribusi normal, sehingga untuk mengetahui beda rata-rata antara varian produk digunakan uji Crystal-Wallis. Dari hasil uji Crystal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan laktosa, yaitu p-value 0,004 dan kandungan sukrosa p-value 0,0005 pada produk susu steril. Produk susu cair plain yang mencantumkan kandungan sukrosa pada labelnya tidak mengandung sukrosa. Kandungan sukrosa pada susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa tidak berbeda signifikan. Kandungan gula pada susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar gula pada total susu coklat berasal dari gula tambahan. Namun, kandungan sukrosa pada produk susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa lebih tinggi dibandingkan dengan produk susu dengan rasa di 3 negara lainnya. Dalam penelitian ini, jumlah asupan gula tambahan dari susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa jika diasumsikan takaran saji susu adalah 200 ml adalah sebesar 10,2 gram, 10,46 gram, dan 9,86 gram. Mengingat tingginya asupan gula tambahan dari susu dengan rasa, perlu diusulkan penggunaan pemanis berintensitas tinggi sebagai alternatif pengganti sukrosa. Namun, konsumen saat ini lebih cenderung memilih produk dengan pemanis alami daripada pemanis buatan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan pemanis alami seperti stevia dan ekstrak buah lemon dapat mengurangi gula pada susu rasa coklat tanpa mengurangi kesukaan produk secara keseluruhan. Selain itu, penambahan tagatosa dan fruktosa pada susu rasa juga dapat menggantikan sukrosa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas pada kelompok kami, yaitu kandungan gula total
gram per 100 ml pada produk susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman mengandung susu berperisa lebih besar kandungan gula total pada formula pertumbuhan untuk anak usia 1-3 tahun. Untuk susu formula untuk bayi dan anak usia 0-3 tahun dan produk teh susu, kandungan laktosa produk lebih kecil dari standar kandungan laktosa pada susu sapi, susu berperisa, minuman susu berperisa, dan minuman yang mengandung susu berperisa berkontribusi terhadap total asupan gula harian sebesar 20,4%, 20,92%, dan 19,72% secara berurutan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan pemanis alami seperti stevia dan ekstrak buah mong dapat mengurangi gula pada susu rasa coklat tanpa mengurangi kesukaan produk secara keseluruhan. Selain itu, penambahan taggatosa dan fruktosa pada susu rasa juga dapat menggantikan sukrosa. Kandungan sukrosa pada susu juga memberikan dampak bagi pengonsumsi. Nah, untuk kelebihan gula dalam susu dapat meningkatkan asupan kalori berlebih. Ini berhubungan dengan berat badan konsumen. Tidak hanya itu saja, namun ada beberapa dampak yang lainnya, antara lain. Yang pertama itu mengganggu pencernaan, kemudian bisa juga mengganggu penyerapan nutrisi, bisa menyebabkan karies gigi, kemudian yang terakhir bisa mempengaruhi fungsi kognitif jika dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, itu dia presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.